Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani. Di sini saya ingin berbagi kepada saudara-saudara sekalian dimanapun saja adanya. Saya ingin berbagi tentang bagaimana kita cara merintis ingin membuka usaha, atau ada yang masih kebingungan usaha apa ya saat ini, atau juga bagaimana ya caranya usaha counter, atau mungkin ada juga yang usaha bertanya-tanya usaha apa ya saat ini yang laku gitu, yang cepet dicari orang dan dibutuhkan orang. Nah, saya ingin berbagi kepada saudara-saudara sekalian bahwasanya yang paling mudah itu saat ini adalah usaha counter, jual pulsa dan aksesoris segala macam, kuota. Itulah yang sangat tepat di zaman ini, di saat ini, karena seperti kita tahu, setiap orang hampir nggak ada yang nggak punya HP, pasti punya HP. Dalam satu rumah ada orang 3, sampai anak-anak pun sudah dibeliin HP, sudah punya HP. Nah, dalam satu HP bisa ada yang 1 kartu, 2 kartu, dan dua-duanya diisi pulsa, diisi kuota. Masya Allah, itu luar biasa tuh. Jadi kalau ada yang, jadi menurut saya saat ini yang tepat itu usaha yang mudah lakunya dimanapun, yang penting ada manusia, ada orang, pasti di situ laku. Terbukti saya yang ngalamin sendiri. Di sini saya bukan menggurui atau mengajarkan bapak-bapak atau ibu-ibu atau saudara-saudara sekalian, tapi saya ingin berbagi pengalaman saya yang sudah saya jalankan selama bertahun-tahun dan sudah berganti-ganti aktivitas saya. Saya emang di bidang usaha dari dulu gitu ya, nggak pernah kerja di PT atau apa, itu tidak. Tapi saya pengen menjadi pengusaha, pengen menjadi punya usaha sendiri. Jadi caranya ya ini, berdagang. Saya dulu udah pernah usaha menjahit, buka konveksi, dagang pakaian. Aduh, rasa-rasanya semua sudah terlewati. Akhirnya yang alhamdulillah yang terlama ini usaha ini, yang sampai bertahan masih sebelum corona sampai sudah corona, alhamdulillah usaha saya masih di bidang ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Dan secara logika saja memang benar saat ini yang paling laku itu pulsa. Usaha yang paling gampang itu jual pulsa, jual aksesoris HP, usaha counter. Itu yang cocok dan tepat saat ini. Dan saya juga, saya sendiri mengalami seperti ini gitu. Pertama bermodal kecil,
nggak sekarang alhamdulillah mungkin modal sudah bukan kecil lagi gitu, sudah bisa bersaing dengan konter-konter besar lah, bisa bersaing dengan konter-konter yang ada di sekitar sini yang besar-besar. Padahal saya awalnya merintis dengan uang seberapa, kontrak juga saya minta yang nyari yang bulanan, saking waktu itu nggak ada modal gitu. Tapi saya yakin ini pasti jalan karena logikanya ke situ. Semua orang pakai HP, semua orang butuh pulsa, semua orang butuh token, semua orang membutuhkan kuota. Alhamdulillah saya coba nyari tempat yang kontrakin bulanan, karena yang tahunan ada ramai bagus, tapi tahunan belasan juta, waduh nggak kuat. Jadi terus nyari, alhamdulillah ketemu. Di situ kontrak sebulan, 2 bulan, jalan setahun, 2 tahun, alhamdulillah hampir mau 10 tahun saya di tempat ini. Dan boleh dilihat sudah bisa bersaing dengan konter-konter besar. Kita tidak malu lah gitu kalau dibandingkan dengan konter besar. Ayolah kita juga, padahal awalnya kecil. Itulah perkembangannya pesat di usaha konter. Jadi barangkali ada saudara-saudara kita atau bapak ibu yang menonton video ini masih kebingungan usaha apa nih, atau gimana nih sebetulnya cara usaha konter supaya maju, supaya sukses, dapat penghasilan besar. Insya Allah saya akan berbagi, simaklah sampai tuntas video saya ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini sekali lagi mohon maaf, bukan saya menggurui, bukan saya sok-sokan, tapi saya ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapati. Dan usaha saya ini kebetulan di bidang konter, tapi juga ada ya trik-trik yang bisa dilakukan untuk usaha apa aja supaya maju, supaya mendapatkan penghasilan besar dan mendapatkan keberkahan. Insya Allah nanti akan bisa dipakai di usaha-usaha lain. Nah, langkah yang pertama, ini untuk pemula dulu ya. Langkah yang pertama adalah kita cari tempat. Nggak usah yang bagus-bagus, yang mahal-mahal lah, karena kalau sampai belasan juta, puluhan juta, kita juga ngitungnya sudah berat, dan modal yang kita pegang, yang kita siapkan harus besar. Dan ini berlaku untuk yang belum punya modal, yang modalnya kecil. Kayak saya dulu awal buka usaha modalnya kecil, buat ngontrak sedikit, buat belanja barang yang dijual juga sedikit. Gimana caranya supaya tetap bisa berdiri jualan? Nah, itu jadi sedikit-sedikit, buat ke dapur berapa, buat belanja dagangan berapa. Ya Allah, di situ harus pintar-pintarnya kita menyiapkan dagangan dan memanage keuangan sehemat mungkin. Nah, jadi untuk langkah pertama, mungkin saya mungkin ada yang belum punya tempat, carilah tempat. Kalau bisa cari yang bulanan. Ya syukur-syukur kalau
saudara-saudara sekalian punya modal besar, nggak apa-apa, beranilah di tempat yang besar, di tempat yang rame, yang udah memastikan di situ banyak orang, ya boleh-boleh saja. Cuman ini saya sarankan untuk yang bagi pemodal kecil, bagi pemodal kecil dulu nih, yang bahasanya kita pengen usaha harus ada modal besar. Nah, itu saya berbagi untuk yang belum ada, yang modal kecil dulu bahasanya. Jadi kita cari kontrakan kios, nggak terlalu besar juga, nggak terlalu bagus, yang penting di situ ada orang gitu, di wilayah situ ada orang, ada lewat orang, itu aja. Karena nyari tempat pun nggak gampang. Saya aja dulu waktu pertama sampai sebulan nyari ke sana ke sini, ke jalur ini, ke jalan itu, nggak ada yang cocok, nggak nemu tempat yang kosong, nggak ada yang dikontrakin. Besok lagi nyari lagi, sampai sebulan baru dapet tempat ini. Ya Allah. Jadi nyari tempat itu nggak gampang gitu, karena kita nyari tempat yang dikontrakin. Nah, jadi apabila menemukan tempat yang dikontrakin yang cocok mungkin dengan harganya, atau per bulan atau per 3 bulan, rasanya kita ringan dah, bulanannya berapa misalkan, silakan saja, bismillah aja, la haula, saya buka usaha di sini, saya niat usaha untuk semoga berkah, semoga hasilnya banyak untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Niatkan seperti itu, insya Allah Allah akan berkahkan, amin. Bismillah aja, daripada kita nyari-nyari tempat gak ketemu-ketemu. Nah, yang penting kita dimanapun kita buka usaha, yang penting pelayanan. Kalau pelayanan kita baik, orang yang lewat juga akan berhenti, orang yang pernah belanja juga akan balik lagi, biarpun yang jauh juga pasti akan belanja ke sini. Itu kuncinya. Yang penting kita kepada orang, kepada pelanggan ramah, santun. Setelah belanja kita ucapkan terima kasih dan lain sebagainya lah, bahasa-bahasa yang baik. Ketika dia mau berangkat kita ucapkan hati-hati Pak atau hati-hati Bu di jalan, merasa dia itu terbeli hatinya gitu, sehingga nanti suatu saat akan datang lagi ke situ, biarpun di dekat rumahnya ada counter misalkan. Itu trik yang pertama. Jadi carilah tempat, nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang tempat rame. Misalkan gini, maksudnya ada tempat sepertinya tempat sepi ya, tempat ramai nggak ada pun mahal, akhirnya tunda lagi nggak usaha. Nah itu akhirnya kan nggak dapat tempat usaha, itu yang saya maksud. Jadi bismillah aja, ada tempat, la haula. Tapi saya sarankan kalau ada, carilah tempat yang dekat masjid, itu akan mendapatkan keberkahan dari masjid itu. Nanti saya akan jelaskan di obrolan selanjutnya, di tahap selanjutnya. Nah, selesailah untuk tempat ya.
Nah, terus setelah kita mendapatkan tempat, kita mengadakan dagangan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar sini. Ya pertama kan kita jualan pulsa, ya udah kita siapin pulsa sama kuota. Ada juga voucher yang berbentuk voucher. Voucher tidak harus banyak, yang penting lengkap. Ya kita untuk pemula 22 biji dulu dah, yang misalkan 1,5 3 biji, yang 2,5 3 biji, atau yang 3,5 3, atau yang 4-nya 2 biji, yang 7 GB nya 1 misalkan. Gak apa-apa, kita belanja di tempat grosir sedikit-sedikit pun juga untuk pemula pasti dikasih, dan harganya juga sama. Nah setelah itu barang semua ada lengkap, biarpun sedikit-sedikit, biarpun satu biji, biarpun 3 biji, tapi semua lengkap. Nah besoknya atau sehari 2 hari udah kelihatan tuh apa yang lebih laku. Nah itu misalkan sehari kejual nih 3, besok berarti beli lagi 6 atau lebih gitu. Jadi yang dibanyakin itu yang cepat lakunya. Nanti yang semua juga pasti akan laku di semua daerah. Semua voucher-voucher itu semua pasti laku, cuman agak lambat aja gitu. Kalau yang biasanya kencang di daerah situ tri, ya berarti tri yang bagus, banyak orang pakai, banyakin yang tri. Kalau banyak yang di daerah situ yang pakainya Telkomsel, berarti di situ bagus Telkomsel, banyak pemakai Telkomsel, yang dibanyakin Telkomsel. Tuh. Yang lain juga tetap ada, karena suatu saat, suatu waktu pun tetap ada yang nanyain, atau orang yang jauh pas mampir ke situ, pas lewat beli di situ, nanyain yang biasa dia pakai, ternyata ada, kan lumayan gitu. Dan saya sarankan juga jangan hanya berjualan khusus tok pulsa gitu, tok voucher gitu. Saya sarankan diadakan aksesorisnya seperti casan, baterai, silikon yang kayak gini. Ini lumayan untuk bantingan gitu. Jadi kalau pulsa kan mohon maaf sangat tipis sekali gitu, kadang 1.000, kadang 2.000, kadang. Kalau dari aksesoris ya lumayan lah. Boleh nanti yang mau usaha dicek harganya, pasarannya berapa, itu lumayan di aksesoris. Jadi saran saya yang berbentuk berhubungan dengan HP, bagusnya dilengkapin semua, yang jarum buat nusuk, ngeluarin kartu, terus ada OTG tipe C, tipe ini, kabel AUX 1 ke 1, 1 ke 2, card reader, pokoknya yang berbentuk berhubungan dengan HP, saran saya adain, biarpun 2 biji atau 1 biji, gak apa-apa, pelengkap. Dan lumayan pas nanti ada yang nyari, itulah bantingannya, sampingan dari pulsa, sampingan dari voucher. Jadi untuk aksesoris juga sama, nggak usah terlalu banyak, yang penting ada dulu sampel dan terbentur dengan keuangan kita tadi. Kalau memang modal kita kecil, ya sudah, berarti jangan terlalu banyak nyetok,
sampai 55 gitu. Nggak, udah cukup 22 aja, karena juga nanti kita nggak tahu orang itu yang makainya tipe apa gitu di sini, dan yang laku itu orang tipe apa yang pada makai di sini. Ya kalau boleh lah kalau semua tipe diadain, tapi saran saya jangan banyak-banyak, terkecuali memang yang udah bener-bener laku nih, banyak yang pakai. Nah itu boleh dibanyakin. Tapi kalau untuk yang kurang laku, apalagi tipe-tipe yang kita juga nggak tahu ada nggak orang yang pakai tipe ini, janganlah. Kalau nggak, untuk syarat doang deh satu nggak apa-apa, lu jaga-jaga orang yang nanya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian yang nonton video saya ini, banyak jenisnya untuk aksesoris HP, dari mulai OTG, kabel data, ke Bluetooth, tali HP juga masih laku, memori, card reader, casan, charger kalau yang nggak tahu casan, baterai, ada baterai Nokia zaman dulu itu ya, saya masih laku Nokia, kalau sekarang udah agak kurang. Tapi kalau untuk BA5C boleh di stok, biarpun 1 atau 2 biji, karena masih ada aja yang pakai BA5C. Itu tipe baterai Nokia yang masih laku. Tipe Samsung yang masih banyak pakai tapi jadul itu J2 Prime, masih ada aja itu orang nanya, dan saya sediain masih laku aja, itu boleh. Dan untuk tipe-tipe yang lain, kalau ada uang boleh dah di stok satu atau dua biji mah, juga nggak terlalu banyak, takutnya di situ jarang yang pemakai HP itu. Hanya untuk sampel satu-satu, jadi kadang-kadang orang kan yang nanya, ada HP tipe, ada baterai tipe ini enggak, misalkan gitu ya. Pas dilihat, waduh beda ini tipenya. Ada kita Xiaomi tipenya ini, yang ada beda. Nah ada tipe Samsung yang tipe ini, kadang-kadang yang dicari enggak pas. Ya nggak apa-apa, itu memang bahasanya belum rezeki kita. Tapi kalau memang sudah rezeki kita, orang itu datang dengan yang kita ada gitu. Nanti saya kasih lagi triknya, gimana biar begitu orang datang itu dengan barang yang ada di tempat kita. Mas, itu bisa seperti itu. Sering saya kejadian kayak gitu. Nah sama untuk tipe-tipe silikon juga, silikon yang seperti ini itu banyak tipe, bahasanya untuk penarik gitu. Kadang orang itu ada yang beli pulsa, beli kuota atau beli token, dia segen untuk nanyain, bang nggak jual silikon ya misalkan gitu, nggak jual casan ya gitu, nggak jual handset ya gitu misalkan. Itu jarang yang seperti itu. Tapi kalau kita sudah mulai diadain, orang akan nanya gitu, bang itu silikonnya ada yang tipe ini enggak? Nah itu maksudnya pancingan seperti itu. Setelah itu kita cek, kita cari, oh ya sebentar teh, atau sebentar mbak, kita lihat dulu. Nah, udah dilihat nggak ada misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan, oh ada nih mbak, pas banget tipenya, ya alhamdulillah jadi rezeki kita. Tapi kalau ada yang, waduh lagi kosong mbak tipe itu gitu, jangan bilang nggak ada, atau bilangnya lagi habis mbak tipe itu.
oh nggak ada ya, ya udah deh misalkan gitu. Nah, jangan ya udah deh, oh ya udah Mbak, udah selesai kan di situ. Tapi kalau kita ahli jualan, masih di lobby lagi, teteh mau tipe ini, gimana kalau pesen, daripada nyari-nyari ke tempat lain belum tentu ada, udah aja sekalian di sini pesen, nanti besok diambil atau sore diambil kapan gitu. Jadi dan kita sesuaikan kapan kita kira-kira ada waktu belanja, atau trik saya yang sudah saya jalankan, yang biasa kita belanja, yang biasa kita belanja, kita ngobrol dulu sama yang pedagang grosir itu, Pak, kalau saya boleh minta nomor WA-nya, kalau misalkan saya nanti belanja lewat WA, pesen saya transfer, nanti tolong dikirim ke Grab ya atau ke Gojek, antar ke alamat saya, bisa kan Pak, misalkan kayak gitu. Kalau saya alhamdulillah udah ada 3 tempat yang biasa saya belanja, bisa. Nah, triksnya seperti itu. Jadi kita nggak harus jauh-jauh belanja lagi, dagang juga sampai tutup dulu, belanja dulu gitu, karena ada yang pesen. Nah, itu buang-buang waktu. Kita lagi tutup, ada pelanggan datang, ternyata kita tutup, kan balik lagi dia kecewa, ya tutup dah, balik lagi dah. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetap kita buka, pelanggan juga ya ada bahasa. Mungkin kalau jam-jam siang itu suka rada sepi ya, tapi kadang-kadang ada aja orang itu yang siang kadang pada keluar, kadang siang rame gitu. Jadi nggak bisa dipatok, dipastiin seperti itu. Siang tutup, sepi tutup aja misalkan. Ya kalau menurut saya mah, kalau memang kita masih bisa dagang, masih bisa usaha, buka aja. Karena orang juga kan kadang-kadang nggak setiap hari tidur, atau nggak setiap hari nggak ada, pasti suatu waktu dia pas moodnya siang gitu, atau aduh butuh banget nih casan, keluar, aduh butuh habis banget nih pulsa, siang-siang keluar. Pas dia keluar, kita nutup misalkan. Jangan sampai seperti itu. Jadi tetap kita usahakan standby buka, kalau bisa ya dari pagi sampai jam berapa dah kita mampu, kita kuat. Dan kalau bisa diusahakan konsisten waktu, jangan sampai kemarin mau buka pagi, hari sekarang mau buka siang, besok bukanya lebih siang lagi. Jangan sampai seperti itu, jadi nanti pelanggan nggak tahu waktu. Tapi kalau sudah kita konsekuen, kita istiqomah bahasanya ya, biasa jam 7 terus, atau jam 8 terus, jadi pelanggan tuh tahu, oh bukanya jam 8 dia mah, ya kan, nanti aja dah siangan, atau oh dia mau udah buka jam 7 juga misalkan. Atau ada lagi yang aduh casan nih, tetangganya casan rusak misalkan, kontar pada tutup ya, oh di sana no yang langganan saya jam 6 juga udah, dia mau udah buka misalnya. Jadi bisa bercerita ke tetangga seperti itu. Jadi kita saran saya untuk buka juga diusahakan konsisten di jam yang sama. Diusahakan, kalau namanya usaha mah ya pagi lah gitu. Terkecuali kita ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, ya nggak apa-apa, tapi tetap diusahakan secepatnya kita buka gitu. Nah, untuk kita
kita sambil ngopi dulu ya. Nah, untuk dagangan diusahakan selengkap mungkin, dari mulai pulsa, kuota, terus token, pembayaran listrik. Kan sekarang ada aplikasi yang bisa jual pulsa, bisa bayar pembayaran listrik, pembayaran PAM, atau BPJS. Ya, itu bagusnya digunakan, lumayan lah untuk menambah pendapatan kita. Dan sampai ke aksesoris semua yang saya sarankan tadi, apapun yang bentuk aksesoris berhubungan dengan HP, kalau bisa dilengkapin biarpun 1 atau 2. Jadi nanti orang juga yang datang ke sini yang nanyain apapun juga akan terkesan lengkap nih konter ini, enak gitu. Jadi nggak kemana-mana lagi, udahlah konter itu aja. Nah gitu. Jadi usahakan barang aksesoris dan semua ada lengkap. Untuk nyambung lagi ke yang tadi, kita menjalin kerjasama dengan penjual supaya kita tidak kerepotan pergi untuk berbelanja. Nah, jadi kepada pelanggan kita yakinkan dulu, teteh mau nggak kalau pesan aja, emang kapan adanya, misalkan teteh buru-buru nggak gitu misalkan ya. Kalau enggak sih, kalau pagi juga nggak apa-apa, kalau memang ada misalkan, ya udah pagi deh bisa misalkan gitu. Ya udah, kita berarti sekalian belanja, nanti kumpulin tuh yang mesen-mesen ada berapa orang, atau barang yang kosong kita catat dulu. Nah, besok sekalian belanjain. Tapi kalau ada aja orang yang kalau bisa sih sore ini saya mau berangkat, mau pulang atau mau kemana misalkan, kan kita harus sigap gitu ya. Waduh, saya nih kalau dilewatin 10.000 nih melayang, bahasanya, atau 15.000 nih melayang, kan sayang gitu. Ya udah teh, nanti 1 jaman dah saya usahain, kalau enggak saya minta nomor WA-nya, nanti saya kabari kalau udah datang. Saya pesen dah, suruh dianterin misalnya. Atau teteh mau tunggu juga di sini nggak apa-apa, misalkan boleh, itu kayak gitu. Terjalin dah gitu. Tapi kalau misalkan nggak apa, saya pulang aja misalkan, nanti kabarin aja kalau udah ada. Oh iya teh, boleh. Tapi kalau bisa, kalau pesen begini mah dibayar dulu ya teh ya gitu. Dibayar dulu. Emang kenapa misalkan? Nggak percaya? Ya enggak sih, percaya sih, cuman kan saya lebih yakin bahwa teteh bener-bener pesen di sini gitu. Jadi nggak bantu kemana-mana. Ya udah deh, bayar misalkan. Atau DP dulu, nggak apa-apa, DP dulu dah berapa, teteh ada uangnya misalkan. Ya udah deh, 5.000 dulu atau 10.000 dulu misalkan. Yang penting kan ada tanda jadi, berarti dia serius. Tapi kalau belum DP, disayangkan nggak jadi, takutnya di sini nggak ada, malah nyari ke orang kita udah usahain ada barang disiapin nggak datang, takutnya begitu. Tapi ya nggak ada salahnya lah nanti buat stok kita gitu. Tapi semoga aja dia bener pesan. Tapi untuk menghindari hal-hal seperti itu, ya kita pastikan dengan dia mendp, tanyain nomor WA-nya. Tapi kalau saya alhamdulillah, kadang-kadang orang yang pesen suruh, tapi bayar dulu ya Bu, misalnya. Kita kasih nota, pesan
silikon ini misalkan harganya seberapa, lunas, ibu kasih notanya, nanti saya kabarin ya bu kalau sudah ada. Sampai ada yang 3 hari mesen, mau orang dia mungkin malas nyari lagi dah ke tempat lain, atau malas jalan dah, atau sibuk dah misalkan, ya udah nanti kabarin ya kalau udah ada. Nah kayak gitu, itu sering kayak gitu, dia bayar dulu, kan kita ada tambahan modal ya bahasanya. Keuntungannya udah kelihatan, nah kita cariin pas belanja, pesenin. Nah jadi alhamdulillah tuh terjalin penjualan di situ, biarpun barang belum ada tapi udah ada sampel. Orang jadi tertarik gitu, jadi mau tertarik, ingin nanya gitu, ingin beli gitu. Ada handset, ada apa, handset juga banyak macam, ada handset biasa, handset yang murah, handset yang bagus, handset bluetooth yang murah, bluetooth yang bagus, yang biasa, yang bagusan, yang mahalan, banyak macam di situ. Makanya satu macam itu satu-satu aja biarin, yang penting ada. Terkecuali kita banyak modal, nggak apa-apa, barang begitu mah nggak bakalan basi. Tapi justru kita bagusnya semakin beli banyak mungkin bisa lebih di press lagi harganya ke sananya. Nah, itu nggak apa-apa untuk yang modal banyak untuk nyetok barang, karena barang yang begitu mah insya Allah nggak basi dan akan laku terus, kayak handset gitu. Tapi kalau baterai jangan, baterai kalau lama-lama suka kembung sendiri, sampai berbulan-bulan, sampai setahun, sampai 2 tahun nggak keluar, itu cepet kembung, akhirnya kan kebuang, nggak bisa ditukar ke sananya kalau ada kembung. Terkecuali ada yang dipakai nggak nyala, itu bisa diretur ke tokonya, bisa ditukar ke yang bagus, yang penting belum pernah dipakai, yang penting segelnya masih ada. Itu biasanya itu masih ada garansi dari toko. Untuk baterai ya. Kalau untuk silikon juga tidak terlalu banyak lah, yang saya tadi sarankan itu yang penting ada dulu buat pancingan dulu. Nanti setelah itu akan kelihatan yang cepat habis yang apa baru ditambahin. Dan untuk menarik orang supaya orang mau bertanya setelah itu dia pesen, itu harapan selanjutnya gitu. Dan orang pun yang ngelihat, memandang kontrak kita, wah lengkap tuh segala macam ada, nggak berani nanya, tapi udah di rumahnya nanti akan berpikir, oh kayaknya dia kontrak itu yang banyak macam, kesana dah belinya, biarpun kontrak di pinggir-pinggir dekat rumahnya ada kayak gitu. Jadi untuk penarik, alhamdulillah dari dulu awal saya udah diusahakan melengkapi aksesoris. Alhamdulillah untuk aksesoris biarpun tidak banyak tapi insya Allah lengkap, dan kita update terus, apa yang habis cepat beli, biarpun 1 atau 2 biji, yang penting ada dulu. Nah gitu, alhamdulillah. Pas ada orang nanya kita catat, misalkan orang nanya, mas ada kabel yang kayak gini nggak misalkan, atau ada lampu yang kayak gini nggak, oh belum ada, misalkan kan di tempat kita nggak ada ya. Namanya teh apa bu, kabel apa, kabel ini misalkan, atau lampu sikat, kayak ada lampu yang kayak sikat gigi kayak gini. Kadang-kadang kan di kita belum ada, tapi orang ada yang nanya, ada yang kayak gini nggak misalkan, dia bosan, oh belum ada bu, nanti dah coba, kalau ibu belum dapat coba besok dah, atau mau pesen nggak, nanti saya belanja sekalian beliin. Nah bisa kayak gitu, kita fotoin modelnya, kita cari di pas tempat belanja, ada yang kayak gini nggak, kita misalkan nggak tahu namanya, seperti itu aja, foto langsung tanyain ke orang
yang penjual grosir di sana. Di sana pasti akan lebih paham, oh kabel ini ada, ya udah kita pesen dah berapa biji misalkan, jangan banyak-banyak juga, untuk pelengkap aja gitu. Nah seperti itu, jadi kita juga belajar dari pelanggan yang belum ada barang apa, eh, orang yang nanya di kita kosong, catet, nanti kita belanja diadain. Jadi terus saja seperti itu. Insya Allah apapun yang ditanya orang di counter kita ada semua. Jadi orang juga yang nyari, ada ini, ada, alhamdulillah. Ada ini, ada, alhamdulillah. Ada ini, ada. Jadi orang tuh plong gitu. Jadi semua yang dibutuhkan di keperluan dia di sini ada. Itu kita harus serada ini, jangan dagang diem aja, udahlah cukup segini aja. Kita harus berpikir agak maju gitu, apa ya lagi yang belum ada supaya rame gimana ya, terus berpikir apa ya yang belum ada gitu. Jadi kita itu otak itu ada diputar sedikit gitu. Jangan udah aja begitu, udahlah nanti ada nanya orang, nggak ada bu, apa ada ini nggak, oh nggak ada, pergi, udah. Tapi orang yang aktif akan ditanya, buat apa ini bu kayak gini misalkan gitu, buat itu mas, buat dari HP ke salon kan. Oh ya, namanya apa ya bu kebal gini misalkan, kata ibunya nggak tahu ya namanya kebal apa, kita cari tahu, tanya. Misalkan belum tahu nih, kita masih bener-bener polos gitu ya, masih bener-bener kabel yang kayak gini ada nggak, oh itu apa sih namanya kayak gini, itu AUK misalkan, atau kabel 1 ke 2 yang buat ke salon. Nah jadi oh nambah pengertian, oh itu namanya, oh itu AUK, kabel AUK, oh seperti ini. Nah dan kita juga lama-lama harus dipelajari apa yang kita jual, harus paham, harus tahu namanya. Kadang-kadang ada orang yang nanya kayak gini, Pak ada kabel USB nggak katanya, misalkan kayak gitu. Kita nggak tahu ya, kabel USB ya bu ya, bilang aja nggak ada. Nah itu salah, karena kita juga nggak tahu harusnya kabel USB yang kayak gimana ya bu, misalkan gitu, yang kayak gini nih, USB yang kayak gini misalkan, yang buat ngisi lagu, ada yang bilang kayak gitu. Oh flash disk misalkan, iya kali karena yang buat ngisi lagu. Udah begitu, oh mungkin dia kali flash disk nih, saya ambil flash disk, kan kita juga udah ada lah flash disk, udah nyiapin. Ini kali bu, ya berapa harganya? Misalkan ini yang 4 GB 75, loh kok mahal? Bukan ini kali, USB yang itu yang buat ngisi lagu. Lah iya ini yang buat ngisi lagu kata kita gitu. Enggak yang murah, tapi ada yang murah yang 20.000 misalkan gitu. Aduh, USB kayak yang mana ya? Kalau kita belum paham, tapi kalau setelah kita paham, oh itu card reader itu mah namanya. Ada nih, misalkan kayak gini, Bu. Ah, iya ini. Nah, itu perlunya kita paham yang kita jual itu untuk hal-hal seperti itu. Kalau kita tidak bisa menjelaskan, biarpun barang di kita punya, kita bilang nggak ada, ya udah, yang beli pergi, nggak ada, kita juga bilang nggak ada, kan
sayang gitu. Nah itu untuk menjaga hal-hal seperti itu. Ada lagi yang nanya, ada kabel, ada OTG enggak, mis, kata dia gitu. OTG yang kayak gimana ya bu? Padahal mah di situ ada, kita nggak tahu namanya. Orang nanya, nggak ada misalkan, karena padahal mah ada, kata dia. Sampai lah itu ada katanya. Oh ini kan kita jadinya malu ya. Kalau si ibunya yang belanja nggak maksa nunjukin itu barang yang ada, berarti yang mau beli tadi itu pergi begitu aja gitu. Akhirnya rezeki kita terlewati, kan sayang ya. Nah jadi diusahakan semua barang yang kita jual kita pahami gitu, kita pahami. Pas lagi santai itu kan nggak tiap hari dari pagi sampai sore yang belanja nggak berhenti ya, tetap ada waktu senggangnya. Nah, di situ pakailah, kita gunakan untuk bersih barang dagangan kita, dilap-lapin, dilihat tipenya apa, dibaca-baca. Oh ini kegunaannya untuk ini, untuk tipe ini dan tipe ini juga bisa. Nah nanti pas ada orang yang beli itu kita udah paham, bang ada baterai buat tipe ini enggak, misalkan tipe apa bu, misalkan ini misalkan gitu ya, Samsung J2 Prime atau Samsung J3 atau J5. Nah itu sama, semua baterai satu J2 Prime bisa ke beberapa HP. Oh ada bu, tapi kalau kita nggak tahu buat J5 ya bu, nggak ada J2 kayak gitu. Jadi akhirnya oh ya deh bang, pergi. Nah jangan seperti itu, karena karena kebodohan kita, karena kita nggak tahu gitu. Jadi kalau kita ingin maju, kita ingin banyak rezeki, banyak penjualan, tambahinlah ilmu. Dari mana ilmunya? Banyak sumbernya. Nanya ke orang, rajin baca-baca, ngelihat barang yang kita jual, nggak tahu di situ, di searching di Google, di foto kegunaan baterai ini buat apa aja, atau kegunaan kabel ini untuk apa aja. Tambah wawasan, tambah ilmu, nambah pengetahuan di sini. Jadi aktif terus gitu, aktif terus. Jangan main HP yang gak jelas, permainan, buang-buang waktu. Nunggu yang belanja, kalau nggak yang belanja nggak dijual, nggak melayani misalkan gitu. Nah yang jangan begitu, itu namanya tidak aktif. Tapi kalau yang aktif terus digali ilmunya, barang yang kita jual ini kegunaannya apa, untuk tipe apa aja yang bisa pakai, persamaannya apa yang bisa pakai. Jadi seperti itu, insya Allah itu akan bisa mendorong ke meyakinkan pelanggan. Pelanggan itu akan nyaman dengan pelayanan kita yang baik, yang bener-bener kita menguasai ilmunya gitu. Beda dengan yang dia nanya, kita jawabnya nggak tahu ya bu, buat kegunaannya apa. Ini apa aja mas kegunaannya, nggak tahu ya, nggak tahu. Orang itu udah nggak bakalan ini, nggak bakalan percaya gitu.
atau seandainya ada pun di barang dari kita, kalau kita penjelasannya kurang serak, akan ragu gitu. Loh, ini bagus enggak ya? Kita udah beli mahal-mahal, ragu. Yang melayaninya kayak gitu. Nah, tapi kalau bagus Bu, dijamin. Saya udah pernah coba nih. Iya, bagus. Enak nih, awet barangnya. Yang penting kita pakainya aja hati-hati, misalkan gitu. Jangan sampai kena air, jangan sampai jatuh, jangan sampai dimainin anak, dan lain sebagainya. Itu akan menambah nilai untuk meyakinkan dirinya. Jadi dia juga akan hati-hati memakai barang dari kita, karena kita udah jelasin tadi jangan dimainin anak. Ya, dimainin anak kan kadang-kadang casan atau handset ditarik-tarik, putus lah dalamnya, dipakai lagi jadi nggak nyambung, bisa kayak gitu. Dimainin anak namanya, atau jatuh, atau HP jatuh atau apa, di situ tidak hati-hati, berarti itu mah kecerobohan yang punya gitu. Itu nanti supaya nggak menyalahkan kita. Misalkan beli barang dari kita, Mas kok nggak awet ini baterainya misalkan, atau handsetnya nih udah putus atau mati sebelah misalkan, makanya gimana Bu misalkan gitu, dimainin anak nggak atau diketarik nggak lagi tidur misalkan gitu. Iya sih, pernah dipakai tidur. Oh mungkin ketarik, itu mah kalau bisa mah jangan dipakai tidur atuh Bu, handset makan kita lupa kadang. Oh iya kali ya. Nah, jadi dia nggak pakai handset lagi kalau tidur. Jadi kita juga sambil dikasih arahan gitu supaya benar-benar pelanggan itu merasa diperhatikan, merasa keambil hatinya gitu, merasa dikasih apa namanya, pencerahan. Jadi untuk memakai barang agar awet. Nah, itu pasti orang itu akan terdengar terngiang-ngiang di kupingnya bahwa pemakaian supaya awet itu jangan kena air, jangan dimainin anak, jangan casan, jangan jatuh, jangan ketarik, dan lain sebagainya. Itu akan awet. Nah, seperti itu. Jadi akan terekam di kupingnya nanti. Nah, seperti itu. Mungkin ini untuk penyiapan barang ya, langkah penyiapan barang. Sekali lagi, untuk penyiapan barang semua diusahakan lengkap, biarpun tidak banyak, tapi diusahakan lengkap. Semua yang dicari orang kita tulis, kita adain. Dan bila mana ada orang yang membutuhkan cepat, kita langsung pesankan. Terkecuali yang besok dah nggak apa-apa, besok boleh. Tapi kalau yang cepat, biarpun kita bayar ojek nggak apa-apa, kita toh masih kebagian tuh. Kalau dijual segini, dia mau harganya, langsung pesan biarpun 1 biji, Pak beli 1 ya, anterin, suruh Gojek atau Grab, datang bayar. Kalau saya dari tempat grosir 10.000 atau 15.000 nggak apa-apa, Pak, daripada dia nggak beli di tempat orang. Ya udah Pak, tunggu ya 1 jam, kita konfirmasi, bos ada tipe ini nggak, biar tidak terlalu mencurigakan ke yang beli. Bilang aja ada di toko satunya atau di bos saya misalkan gitu. Kita sebentar ya, saya tanyain dulu tipenya, masih ada nggak stok ini, tanya, bos masih ada tipe ini nggak, kita fotoin atau tipenya kita tulis. Dia cek ada, oke deh kirim ya sekarang, ya kan. Itu biarpun yang beli suruh nungguin di situ juga pasti buru, atau pulang dulu dah, nanti kalau udah ada kabarin ya, yang kayak tadi itu boleh dah, tapi tadi DP dulu ya,
berapa aja terserah, yang penting ada tanda jadi. Nanti saya selalu sudah ada kabarin kalau dia mau buru atau mau beres-beres di rumahnya atau apa. Nah itu bisa seperti itu trik penjualan supaya tetap kita ada penjualan gitu, tiap harinya, tiap waktunya, setiap orang yang datang nanya barang, membutuhkan barang apa aja, tipe apa aja, bisa kita adakan dengan cara seperti itu, kerjasama dengan toko grosir kita yang biasa belanja, seperti itu caranya. Yang itu udah yang sudah sering saya lakukan seperti itu. Biarpun belanja 1 biji, kita transfer bayar ke orangnya, suruh anterin Gojek. Atau misalkan, aduh jangan 1 Pak, 2 dah atau 3, nggak apa-apa dah buat stok kita, nggak apa-apa lah gitu. Kan lumayan masih tutup juga dari itu, nanti juga toh pasti ada yang beli lagi. Berarti kalau ada yang pakai, berarti yang lain juga ada lagi yang pakai model seperti ini, tipe seperti ini. Nah, jadi misalkan belinya harus 3, ya udah beli 3. Yang jual 1 juga bahasanya kan kalau aksesoris mah sudah tertutup gitu. Nanti yang 2 lagi kita baru jual. Itu sedikit trik-triknya cara untuk menjual dan mengikat orang agar tetap ada keterikatan dan pembelanjaan ke kita untuk memperlancar dan menambah cuan kita. Nah, oke deh, kita melangkah ke yang ketiga. Ini baru yang kedua nih. Yang pertama, siapkan tempat kios yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, barang atau produk yang mau kita jual, lengkapi dan pahami. Yang ketiga, pelayanan yang baik. Seperti apa pelayanan yang baik? Nah, kita akan jelaskan setelah acara yang mau, setelah iklan yang mau lewat ini. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga kopi yang saya minum menjadikan kesehatan untuk diri saya, keberkahan untuk kesehatan saya. Ada doa minum kopi, ada cetek di Google, ada tambah keberkahan. Saya lupa, belum hafal, tapi intinya ya Allah jadikan kopi ini minuman yang menyehatkan. Bismillah. Baiklah ya, berhubung waktu yang membatasi kita, saya masih ada acara yang lebih penting ke luar kota. Insya Allah besok akan saya sambung kembali di waktu dan jam yang sama. Terima kasih atas segala perhatian, semoga menjadi kemanfaatan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah untuk kedepannya saya akan menjelaskan tentang pelayanan yang sebaik-baiknya, dan ada lagi supaya ramai itu dengan bersedekah dan macam-macam sedekah, nanti akan saya jelaskan. Dan juga penting pakai jasa sales. Di situ ada rezeki kita, ada rezeki sales. Kita upayakan sales untuk menyuplai barang ke kita. Itu akan ada tambahan poin untuk kita. Nanti akan saya jelaskan. Dan untuk yang terakhir, di situ ada makmurkan masjid.
di sekitar kita agar usaha kita ini berkah. Itu yang lebih untuk gambaran singkatnya. Dan insya Allah di lain waktu dan jam yang sama saya akan jelaskan secara detail tentang penjelasan yang beberapa poin tadi yang belum saya jelaskan. Terima kasih. Wassalam.